Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 51. Cerita dimulai setelah melakukan beberapa serangan yang sangat brutal kepada Gang In. Terlihat wajahnya menjadi pucat, bahkan hidung dan juga mulutnya telah mengeluarkan banyak darah. Hajin bergumam, pikiranku sudah lama mencapai ranah Absolute Demon, akan tetapi tubuhku dan juga tenaga dalamku sama sekali tidak mampu untuk mengimbanginya. Dasar brengsek, tubuh sialan ini aku rasa masihlah tidak sempurna. Namun di balik awan debu yang menyebar di tempat itu, Hajin melihat bahwa Gang In masih berdiri dengan kedua kakinya. Melihat Gang In, Hajin berpikir, bajingan itu dia telah kehilangan akal sehatnya dan itu membuatnya sangat berbeda daripada yang sebelumnya. Dia bahkan telah berhasil bertahan hidup setelah menerima serangan yang bertubi-tubi secara langsung. Dia mampu bertahan dari seranganku karena dia menggunakan tenaga dalam. Hal itu disebabkan karena seni bela diri dan juga tubuh yang ia miliki berada pada level yang sama, dan itulah keseimbangan yang sempurna. Namun aku telah berusaha begitu lama untuk mencapai level itu, tetapi sampai saat ini aku masihlah belum seimbang. Gang In menatap Hajin dengan tatapan mata yang begitu tajam. Ia berkata, dasar bajingan, seorang sampah sepertimu telah mampu menggunakan sebuah teknik yang bisa mengendalikan pedang menggunakan pikiran. Kemudian dengan tubuh yang terkoyak dan juga berlumuran darah, Gang In melompat menuju Hajin dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa amarah. Dia bahkan memegang bilah pedangnya yang telah patah dan bersiap untuk membunuh Hajin di saat itu juga. Karena Hajin merasakan kalau serangan itu sangatlah berbahaya, ia pun langsung mengambil bilah pedangnya. Hajin berpikir, aku akan mati jika aku terkena serangan itu, jadi aku harus membunuhnya sekarang juga. Pada sisi yang lain, Gang In bergumam, teknik pedang cahaya yang kumiliki telah diciptakan untuk membantuku mendapatkan teknik pengendalian pedang, yang mana teknik itu adalah puncak tertinggi dari ilmu berpedang. Namun yang aku perhatikan, bajingan ini telah menggunakan sebuah teknik yang lebih tinggi daripada pedang cahaya mata setan. Aku tidak bisa membiarkannya terus-terusan seperti ini dan aku harus membunuhnya. Terlihat pertarungan antara keduanya berjalan dengan begitu dahsyat. Mereka silih berganti memberikan serangan untuk membalikkan keadaan. Ketika satu pihak tampaknya lebih unggul, mereka langsung membalikkan keadaan dengan serangan balik yang begitu indah. Namun ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, maka mereka membalikkan keadaan lagi dengan sebuah teknik yang sangat tidak terduga. Bahkan mereka berdua sama sekali tidak menyadari kalau mereka telah bermandikan dengan darah. Kemudian Hajin menggunakan setumpuk pasir yang ada di kakinya untuk memberikan serangan kejutan kepada Gang In. Benar saja, seketika itu juga Hajin melepaskan sebuah tendangan tepat mengarah ke wajah Gang In. Dan di saat yang bersamaan, pasir-pasir itu telah berhamburan di wajahnya sehingga menutupi penglihatan kedua matanya. Dengan kesalnya Gang In berkata, dasar bajingan, kau telah menggunakan trik yang licik untuk membatasi pergerakanku. Apakah kau pikir kau akan menang dengan cara yang seperti itu? Setelah mengatakan itu, Gang In langsung menebaskan pedangnya kepada Hajin. Meskipun bilah pedangnya telah patah, namun tetap saja Gang In masih mampu menggunakan pedang cahaya mata setan itu sebagai serangan terkuatnya. Melihat serangan itu, Hajin berpikir, aku tidak ada celah untuk menghentikannya karena saat ini aku sangat kekurangan tenaga dalam. Sudah cukup lama sejak aku berpikir kalau aku akan mati, namun apakah kali ini aku benar-benar akan mati? Namun ketika Hajin sedang lengah, Gang In langsung menancapkan bilah pedangnya tepat mengarah pada sebelah kiri tulang rusuk Hajin. Seketika itu juga Hajin merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa setelah Gang In yang memutar bilah pedangnya untuk merobek isi perutnya.
Akan tetapi, tiba-tiba saja Hajin menyadari akan sesuatu yang membuatnya melupakan semua rasa sakit yang ia derita di hari itu. Lalu Hajin bergumam, "Sekarang apa yang sedang aku lakukan? Hingga saat ini aku telah bertarung dengan niat hanya untuk membunuhnya. Entah kenapa aku telah bersikap seperti orang-orang yang paling aku benci. Bukankah untuk melindungi diriku sendiri seharusnya menjadi prioritas utamaku yang lebih tinggi daripada misiku ini? Bukankah bertahan hidup adalah sesuatu yang paling penting? Sejak kapan aku menjadi orang yang seperti ini? Bukankah yang pertama adalah tentang bagaimana melindungi diri sendiri? Bukankah kelangsungan hidup adalah hal yang paling utama? Bukankah aku adalah seseorang yang menganggap hidupku adalah yang paling penting?" Di saat itu, Gang In langsung menggunakan pedang cahaya untuk membelah tubuh Hajin yang masih terpaku di hadapannya. Bahkan Gang In tanpa ragu memberikan serangan itu karena ia berpikir apabila Hajin hidup, maka bisa saja ia akan menjadi raja demonik yang selanjutnya. Dan hal itu akan sangat berbahaya di masa depan nanti. Benar saja, Gang In telah memberikan sebuah luka yang sangat dalam kepada tubuh Hajin. Bahkan siapapun akan mati apabila menerima sebuah luka yang sedalam itu. Sambil tertawa, Gang In berkata, "Aku yakin kau sama sekali tidak akan bisa menggerakkan tubuhmu lagi dengan luka yang seperti itu. Dan pertarungan ini adalah kemenanganku yang sangat mutlak." Seketika itu juga Hajin teringat akan masa lalunya ketika amarahnya dan juga haus darahnya yang membunuh Jun Lirong. Hal itu disebabkan karena rasa dendam pada kehidupannya yang dulu. Ketika itu Hajin berteriak sembari mengatakan bahwa mereka seharusnya membiarkannya untuk bebas dan menjalani kehidupan sebagai orang yang normal. Lalu Hajin juga teringat bahwa ia sangat benci kepada seseorang yang telah mengambil mangsanya dan Hajin berjanji akan membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Hajin mendengar sebuah suara yang begitu berat telah berbisik kepadanya. Suara itu mengatakan bahwa Hajin jangan pernah mengabaikan dirinya yang sebenarnya. Seketika itu juga matanya telah memancarkan cahaya keemasan yang menatap kepada Gang In. Lalu Hajin memanggil Goldie untuk datang menemuinya. Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung tersungkur ke atas tanah dengan tubuh yang bersimbah dengan darah. Yang mana di saat itu Gang In merasa kalau dia telah berhasil mengalahkan seorang jenderal penyidik yang berasal dari kultus demonik. Mendengar panggilan Hajin, Goldie merasakan kalau Hajin telah membutuhkannya. Dan di saat itu ia pun langsung memancarkan kekuatannya yang memenuhi seluruh wilayah itu. Di tempat yang berbeda, Gogu dan juga pasukan burung hitam Aula Hukum Pidana telah sampai pada kediaman Joksa. Lalu di saat yang bersamaan, ia melihat bahwa ada dua buah cahaya yang melambung tinggi di udara. Dengan wajah tegangnya, Gogu bertanya-tanya cahaya apa yang telah menyinari kediaman keluarga Joksa, sampai-sampai siapapun yang melihatnya akan merasakan kengerian dan juga terintimidasi oleh aura yang menekan itu. Kemudian Gogu berteriak kepada semua pasukannya agar membagi beberapa buah kelompok dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tuan muda ketiga. Pada sisi yang lain, terlihat Goldie telah berevolusi menjadi jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Bahkan tubuhnya, taring dan juga cakar tajamnya telah membuat siapapun yang melihatnya tidak akan berani untuk mendekati kepadanya. Lalu Goldie langsung melompat meninggalkan pasukan Istana Pedang untuk mencari sebuah tempat yang lebih tinggi. Kemudian setelah Goldie berada pada tempat yang lebih tinggi dan juga menjadi pusat perhatian bagi semua orang yang menyaksikannya, ia pun langsung memancarkan kekuatannya yang mana di saat itu sangat jelas terlihat gelombang energi yang telah memancarkan 5 warna. Tiba-tiba saja semua orang yang berada pada pihak Istana Pedang telah terpaku menatap Goldie. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang mampu menggerakkan tubuh mereka sendiri. Dan juga sangat jelas terlihat kalau mata mereka telah memancarkan 5 warna sama seperti kekuatan yang dipancarkan oleh Goldie. Bahkan kekuatan yang dipancarkan oleh Goldie telah menembus kegelapan di malam itu, sehingga tidak ada celah bagi pasukan Istana Pedang untuk menghindari dari terpaan cahaya itu. Secara perlahan wajah mereka mulai mengeras yang seakan-akan telah dipenuhi oleh rasa amarah dan juga haus darah yang bersiap untuk membunuh siapa saja yang berada di hadapan mereka.
Pada sisi yang lain, Ma Dongpil bergumam, apa yang telah terjadi kepada mereka semua? Aku sama sekali tidak bisa percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua mataku. Entah kenapa, mereka semua langsung bertarung satu sama lain. Bahkan mereka telah membunuh sekutu mereka dengan begitu ganasnya bagaikan orang yang gila. Namun yang membuatku menjadi bingung, mereka sama sekali tidak menyerang kepada kami, melainkan hanyalah kepada pasukan Istana Pedang. Kemudian Jongrisan meminta kepada semua pasukannya untuk mundur dan menghindari kegilaan pasukan Istana Pedang. Lalu ia bergumam, mereka telah mengayunkan pedang kepada sekutu mereka seperti mencoba untuk membunuh siapapun yang berada di hadapan mereka. Bahkan mereka bertarung tidak menggunakan teknik berpedang yang sebenarnya. Di sampingnya, Ma Dongpil berkata, "Wahai kepala keluarga Gyeongyong, aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi situasinya sangatlah berbahaya. Jadi kita harus secepat mungkin untuk mengeluarkan para prajurit dari situasi yang seperti ini. Jika Anda membiarkan pasukan kita tetap bertarung melawan mereka yang sudah menggila, maka racunnya bisa saja akan menyebar. Dalam hal ini, meskipun Anda memenangkan pertarungan ini, maka tetap saja sebagian besar pasukan kita akan mati karena mereka akan menghirup racun yang telah menyebar." Di tempat yang berbeda, Gogu bersama pasukannya telah berhasil memasuki bagian dalam kediaman keluarga Gyeoksa. Misi utamanya adalah menyelamatkan tuan muda ketiga seperti yang telah diperintahkan oleh Yoseong. Di saat itu, Gogu telah mendarat tepat di tengah-tengah pertempuran gila yang dilakukan oleh pasukan Istana Pedang terhadap sekutu mereka sendiri. Di dalam pertarungan gila itu, sebagian besar dari prajurit Istana Pedang telah muntah darah dan tewas seketika. Mereka dipotong dengan pedang, ditusuk dengan tombak dan keracunan hingga mereka telah mati. Perlahan, awan gelap yang menutupi sinar rembulan di malam itu telah menurunkan air hujannya yang begitu deras sehingga membasahi seluruh wilayah kediaman Gyeoksa. Dan di saat yang bersamaan, Gang In melihat lautan darah telah membasahi wilayah itu. Ratusan mayat pasukan Istana Pedang telah menumpuk di atas tubuh yang telah jatuh. Mayat-mayat yang berada di bawah tekanan telah mengeluarkan lebih banyak darah, bahkan memberikan noda kepada tanah yang menjadi merah. Di saat itu, Gang In melihat sebuah adegan yang benar-benar seperti neraka sedang berlangsung di hadapannya. Kemudian, Gang In memalingkan wajahnya ke belakang karena ia merasakan sebuah aura mengerikan yang terpancar tepat di belakangnya. Ketika melihat Goldie yang berjalan mendekatinya, Gang In bergumam, apakah kejadian ini disebabkan oleh binatang iblis itu? Terlihat Goldie memiliki sebuah fisik yang berkembang menjadi seperti harimau yang cukup besar. Moncongnya yang tipis dan juga panjang telah menjadi lebih tebal, lalu keempat kakinya menjadi jauh lebih besar seperti kaki harimau. Goldie telah berubah seperti harimau berwarna emas yang membuat gunung, sungai, dan juga pepohonan menjadi berguncang ketika ia datang. Gang In bergumam, dia bukanlah sekedar binatang buas biasa, tetapi makhluk ini adalah sebuah inkarnasi dari bencana besar. Dia adalah sesuatu yang tertulis di dalam sebuah legenda. Dengan wajah terkejutnya, Gang In bertanya-tanya mengapa makhluk mitos yang disebutkan di dalam catatan legenda telah berada di hadapannya. Akan tetapi, Gang In begitu heran ketika Hajin yang berkata kepadanya, dia adalah Goldie, seekor makhluk mitos yang melindungi hutan bambu. Setelah mengatakan itu, terlihat Hajin yang mencoba untuk bangkit setelah ia cukup lama tidak sadarkan diri. Bahkan di saat itu, meskipun tubuhnya telah dipenuhi oleh goresan luka, akan tetapi ia sama sekali tidak merasakan betapa sakitnya semua luka yang ia dapatkan. Sontak, Gang In sangatlah terkejut. Ia berpikir, bagaimana mungkin orang ini masih hidup, sedangkan aku yakin kalau aku telah memberikan luka yang fatal terhadap tubuhnya itu. Terlihat sebuah retakan seperti sarang laba-laba telah tergambar di atas tanah setelah Hajin yang menancapkan kelima jarinya. Lalu ia mencoba untuk berdiri dengan gerakan yang cukup lambat dan juga kepalanya yang menatap ke atas tanah. Kemudian setelah Hajin berdiri dengan tegak di hadapan Gang In, energi merah tua telah menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga memberikan sebuah kesan yang sangat mengerikan. Ketika melihat ekspresi Hajin yang tersenyum lebar, Gang In berpikir, ada apa dengan ekspresi bajingan ini? Apakah dia sedang tertawa? Tetapi apa yang ia tertawakan? Yang aku lihat, semua luka yang ada di tubuhnya telah memulih. Bahkan penyembuhan lukanya terasa sangatlah cepat, dan itu adalah kecepatan pemulihan yang sama sekali tidak bisa dipahami.
Melihat kebangkitan Hajin, Gang In sama sekali tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang begitu ketakutan. Bahkan di saat itu mentalnya telah hancur, ia bergumam. Aku tidak boleh berada di dekat orang itu. Yang harus aku lakukan adalah melarikan diri dengan sejauh mungkin. Ia akan membunuhku jika aku memaksakan untuk tetap bertarung melawannya. Dia adalah demon yang sebenarnya yang sama sekali tidak akan bisa aku kalahkan. Kemudian dengan bola mata yang berwarna hitam yang menggambarkan kalau dia telah menjadi seorang demon, Hajin pun berteriak dengan begitu nyaring sampai-sampai siapapun yang mendengarnya akan merasakan kalau kepala mereka akan terasa pecah. Itu adalah teriakan yang memancarkan kekuatan yang begitu tinggi, dan di saat yang bersamaan terjadilah sebuah pusaran badai petir yang berwarna merah darah telah nampak di atas kepala Hajin. Dan itu adalah kekuatan sang demon yang telah mencapai pada puncaknya, bahkan telah melampaui level manapun. Dan itu adalah tingkat tertinggi dari energi absolute demon ketika seseorang yang kerasukan demon telah menembus ranah sang iblis. Tiba-tiba saja keempat pedang Hajin telah muncul dan melayang tepat di hadapannya. Keempat pedang itu telah berputar secara misterius dengan ujung yang mengarah ke bawah yang seolah-olah telah bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Kemudian Hajin menyentuh pedang sisik naga yang mana pedang itu telah menjadi pedang andalannya di dalam segala pertempuran. Lalu dengan nada yang begitu dingin Hajin berkata, "Seni bela diri yang aku gunakan di dalam pertarungan ini bukankah sangat mengecewakan? Tetapi kau tidak perlu khawatir karena aku akan menunjukkan seni bela diri yang sesungguhnya kepadamu. Dan ini adalah angin neraka yang sesungguhnya yang hanya bisa kau rasakan apabila kau berada di akhirat." Sontak Gang In tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, yang ia lakukan hanyalah pasrah menunggu datangnya serangan itu. Dengan mata yang membara, jiwa yang menyala, Hajin pun menebaskan pedang sisik naga dengan begitu kuatnya sehingga menimbulkan hembusan angin neraka yang begitu panas yang ia tunjukkan kepada Gang In. Dan di saat yang bersamaan, Gang In berteriak kesakitan setelah hembusan angin neraka itu yang telah menghujamnya dengan begitu dahsyat. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, Gang In telah menghilang tak bersisa yang seolah-olah kalau angin itu telah membawanya ke dalam lubang neraka. Setelah kematian Gang In, ruangan pertempuran itu telah hancur berantakan yang seakan-akan baru saja terjadinya gempa bumi dan juga angin dahsyat. Siapapun yang melihatnya, mereka tidak akan bisa percaya kalau semua itu berasal dari serangan yang dilancarkan oleh Hajin. Pada sisi yang lain, semua orang yang menyaksikan pertarungan itu, mereka hanya bisa terdiam karena itu adalah pertarungan yang melampaui batas manusia. Di saat itulah pada benua yang begitu luas, sebuah bunga teratai dari sang demon telah mekar di tengah sebuah rawa yang dipenuhi oleh darah. Darah yang berasal dari pertempuran ratusan nyawa untuk merebutkan sebuah wilayah agar bisa menjadi sang penguasa pada wilayah itu. Gogu hanya bisa terdiam, matanya sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya kepada Hajin karena di saat itu Hajin sangatlah mengagumkan sebagai seorang pewaris sang raja demonik. Tanpa Gogu sadari, spontan mulutnya mengatakan bahwa sang raja demonik yang lainnya telah terlahir ke dalam dunia ini. Dan orang itu tidak lain adalah Tuan Muda ketiga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.